Sebelum dimulai, bisa subscribe channel Taman Santuy ya. Bagi yang mau traktir admin, bisa cek di deskripsi ya. Terima kasih traktirannya. Kerajaan Pajajaran juga dikenal sebagai negeri Sunda, Pasundan atau Pakuan Pajajaran. Kerajaan ini adalah perpaduan antara sejarah, kebudayaan, dan pemerintahan yang tak terlupakan. Pada suatu zaman yang jauh dalam sejarah, sekitar tahun 923 Masehi, seorang tokoh penting bernama Srijaya Bupati menciptakan kerajaan Pajajaran. Pakuan yang kini menjadi kota Bogor adalah pusat kekuasaannya. Srijaya Bupati dengan penuh semangat mengawali sebuah peradaban yang mendalam dan berlandaskan agama Hindu. Kerajaan Pajajaran bukanlah cerita yang singkat. Ia bertahan selama hampir 6 abad sebelum akhirnya menghadapi nasib tragis pada tahun 1597 Masehi. Dalam tahun-tahun keemasannya, terutama di bawah pemerintahan Sri Baduga Maharaja, atau yang lebih dikenal dengan Prabu Siliwangi, tahun 1482 sampai tahun 1521 Masehi, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya. Jejak sejarah kerajaan Pajajaran tak hanya tertulis dalam buku-buku sejarah modern, tetapi juga diabadikan dalam naskah kuno seperti Babad Pajajaran, Carita Parahyangan, dan Carita Warugaguru, serta prasasti-prasasti seperti Prasasti Batu Tulis, Prasasti Sang Hyang Tapak, dan Prasasti Kawali. Penting untuk memahami bahwa sejarah kerajaan Pajajaran terjalin erat dengan kerajaan-kerajaan pendahulunya, seperti Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda dan Galuh, serta Kawali. Kerajaan Pajajaran adalah kelanjutan dari peradaban-peradaban ini. Dan hal ini tercatat dalam Prasasti Sang Hyang Tapak, yang menyatakan bahwa Raja Srijaya Bupati mendirikan kerajaan ini pada tahun 923 Masehi. Setelah Srijaya Bupati, tahta kerajaan berpindah ke tangan Rahyang Niskala Wastukancana dengan pusat pemerintahan diawali. Namun puncak kemegahan kerajaan Pajajaran terjadi pada tahun 1428, ketika Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dinobatkan 2 kali sebagai penguasa Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Inilah awal dari periode terakhir kerajaan Pajajaran, dan pusat pemerintahannya kembali ke Pakuan Pajajaran. Mengenai raja-raja kerajaan Pajajaran, terdapat perbedaan urutan di antara berbagai naskah sejarah, seperti Babad Pajajaran, Carita Parahyangan, dan Carita Warugaguru. Selain Srijaya Bupati sebagai pendiri, beberapa raja yang mencatatkan namanya dalam sejarah kerajaan Pajajaran adalah Sri Baduga Maharaja tahun 1482 sampai tahun 1521 meter yang bertahta dengan gemilang di Pakuan. Surawisesa tahun 1521 sampai tahun 1535 meter. Penguasa yang mempertahankan kejayaan kerajaan Pajajaran dari Pakuan, Ratu Dewata tahun 1535 sampai tahun 1543 meter. Penguasa wanita yang memberikan warna unik dalam sejarah kerajaan Pajajaran dari Pakuan, Ratu Sakti tahun 1543 sampai tahun 1551. Wanita kuat yang melanjutkan pemerintahan dari Pakuan, Ratu Nila Kendra tahun 1551 sampai tahun 1567 meter, yang meninggalkan Pakuan setelah serangan Hasanuddin dan Maulana Yusuf Raga Mulia tahun 1567 sampai tahun 1579 meter, yang memerintah dengan tegar dari Pandeglang. Bayangkan masa ketika kehidupan di kerajaan Pajajaran berlangsung dalam harmoni dan kedamaian. Ini adalah saat-saat indah yang dirasakan pada masa pemerintahan seorang pemimpin hebat, Sri Baduga Maharaja.
yang lebih dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi. Rentang pemerintahannya yang berlangsung antara 1482 hingga 1521 Masehi menjadi babak keemasan bagi kerajaan ini. Prabu Siliwangi memulai kepemimpinannya dengan langkah yang berani dan adil. Tindakan pertamanya setelah naik tahta adalah membebaskan penduduknya dari beban 4 macam pajak yang memberatkan mereka. Tindakan ini mencerminkan komitmennya untuk menghadirkan kesetaraan sosial dalam masyarakatnya. Selama masa pemerintahannya, Prabu Siliwangi dikenal sebagai sosok pemimpin yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan. Meskipun sempat mengkhawatirkan hubungan yang terlalu akrab antara Cirebon dan Demak, ia berhasil menjaga agar perselisihan ini tidak berkembang menjadi ketegangan yang serius. Menurut catatan Portugis, kerajaan Pajajaran saat itu memiliki pasukan yang sangat kuat, terdiri dari 100.000 prajurit dan bahkan 40 ekor pasukan gajah. Prabu Siliwangi memusatkan perhatiannya pada berbagai bidang, termasuk pembinaan agama, pembangunan parit pertahanan, peningkatan kekuatan militer, pembangunan infrastruktur jalan, dan penyusunan strategi tempur di darat. Namun sayangnya, Angkatan Laut Kerajaan Pajajaran saat itu masih tergolong lemah, dan ini menjadi titik lemah yang akhirnya menjadi kunci keruntuhan kerajaan tersebut. Keruntuhan akhirnya datang pada tahun 1579, ketika Kesultanan Banten menyerang Kerajaan Pajajaran. Berakhirnya Pajajaran ditandai dengan peristiwa pembawaan Palangkas, Rimensi Wacana, Singgasana Raja, dari Pakuan ke Surasoan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Tindakan ini bukan hanya sebuah aksi politik, tetapi juga sebuah simbol bahwa Maulana Yusuf adalah penerus sah kekuasaan Pajajaran, karena ia memiliki hubungan keluarga dengan Sri Baduga Maharaja melalui buyut perempuannya yang merupakan putri Sri Baduga Maharaja. Setelah kerajaan Pajajaran runtuh, banyak punggawa istana yang memilih meninggalkan keraton dan menetap di daerah Lebak. Mereka mempertahankan tata cara kehidupan lama yang ketat. Dan seiring waktu, mereka dikenal sebagai orang Baduy. Baduy yang masyarakatnya masih menjaga adat istiadat leluhur dan masih eksis hingga hari ini. Masa keemasan kerajaan Pajajaran di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi menjadi cerminan indah tentang keadilan sosial, kemakmuran, dan kekuatan militer yang pernah dimiliki oleh kerajaan ini. Namun, seperti yang terjadi pada banyak kerajaan besar lainnya, keruntuhan akhirnya mengakhiri babak bersejarah dalam peradaban Jawa Barat yang tetap hidup dalam ingatan dan warisan budaya hingga hari ini. Dalam jejak sejarah yang tak terlupakan, Kerajaan Pajajaran memperlihatkan bukti eksistensinya melalui serangkaian prasasti yang memukau. Prasasti-prasasti ini bukan hanya petunjuk tentang masa kejayaan kerajaan, tetapi juga misteri yang tak terpecahkan. Mari kita telusuri beberapa peninggalan berharga ini. 1. Prasasti Cikapundung pada tahun 2010. Sebuah penemuan menarik mengguncang dunia sejarah. Prasasti Cikapundung diduga berasal dari abad ke-14, membawa tulisan Sunda kuno dan gambar telapak tangan, kaki dan wajah yang misterius. Isi prasasti ini mungkin menjadi pesan, semua manusia di dunia ini dapat mengalami suatu apapun, menggugah tanya-tanya tentang maknanya yang dalam. 2. Prasasti Huludaer terletak di Kampung Huludaer. Prasasti ini salah satu saksi bisu dari masa silam. Sayangnya, isi prasasti ini belum bisa diterjemahkan sepenuhnya, tetapi ia tetap menjadi pusaka bersejarah yang mempesona. 4. Prasasti Perjanjian Sunda Portugis. Pada tahun 1918, sebuah perjanjian antara Portugis dan Kerajaan Pajajaran diwakili oleh Enrico Lema menghasilkan prasasti Perjanjian Sunda Portugis. Prasasti ini bukan hanya saksi sejarah,
tetapi juga jejak interaksi antara budaya-budaya yang berbeda. 5 prasasti Ulubelu meskipun ditemukan di Lampung, daerah Ulubelu. Prasasti ini menduga termasuk peninggalan kerajaan Pajajaran abad ke-15 karena menggunakan bahasa Sunda kuno. Ini menghadirkan pertanyaan tentang hubungan dan jejak-jejak jauh yang ditinggalkan oleh kerajaan ini. 6 prasasti kebun kopi 2 ditemukan dekat lokasi prasasti pasir datar atau prasasti kebun kopi 1. Prasasti ini berasal dari tahun 932 Masehi. Penemuan ini pada abad ke-19 membawa kita ke dalam berbagai peristiwa yang menandai sejarah kerajaan ini. Semua prasasti ini adalah puzzle sejarah yang belum sepenuhnya terpecahkan. Mereka adalah saksi bisu yang menghadirkan keajaiban dan misteri masa lalu kerajaan Pajajaran, mengingatkan kita akan keragaman warisan budaya dan pengetahuan yang perlu diungkapkan dan dilestarikan. Lantas siapakah sosok Prabu Siliwangi? Dalam kisah sejarah Jawa Barat yang kaya akan warna dan nuansa, tak ada sosok yang lebih menggoda imajinasi daripada Prabu Siliwangi, atau nama sebenarnya Prabu Dewanta Pranasi Baduga Maharaja. Lahir pada tahun 1401 meter, diawali Kamis. Jawa Barat. Prabu Siliwangi adalah salah satu tokoh yang paling dihormati dalam sejarah kerajaan Pajajaran. Puncak karir si Baduga Maharaja dimulai ketika ia naik tahta pada tahun 1482 meter. Memerintah kerajaan Pajajaran hingga tahun 1521 meter. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Pajajaran mengalami perkembangan pesat yang mempesona. Menurut catatan dalam carita, puisi dan prasasti batu tulis, Prabu Siliwangi bahkan dinobatkan sebagai raja 2 kali untuk memegang mandat kerajaan. Pertama, ia menerima mandat untuk memimpin kerajaan Galuh di Kawali Kamis, yang merupakan bagian dari warisan keluarganya. Kedua, Prabu Siliwangi mendapat mandat untuk memerintah kerajaan Sunda di Pakuan, Bogor dari mertuanya, Prabu Susu. Tunggal dengan peristiwa ini, Prabu Siliwangi menjadi satu-satunya raja yang mendapat rekomendasi dari 2 kerajaan utama, yaitu Sunda dan Galuh. Gelar Prabu Siliwangi sendiri berasal dari 2 kata, silih yang berarti pengganti, dan wewangi yang berarti wangi atau harum. Jadi, nama Prabu Siliwangi bisa diartikan sebagai pengganti Prabu Wangi. Gelar ini tak hanya sekadar nama, melainkan juga mencerminkan kemampuan Prabu Siliwangi dalam memberikan harum pemerintahan bagi kerajaan Pajajaran. Siliwangi adalah lambang seorang raja yang berhasil menjadikan rakyatnya makmur dan sejahtera. Bukti penghargaan terhadapnya terlihat dari adanya sebuah candi yang dibangun untuk menghormatinya di Pura Parahyangan Agung Jagatkarta, Bogor, Jawa Barat. Namun nama Prabu Siliwangi tak hanya terkenal dalam catatan sejarah, melainkan juga dalam cerita rakyat Sunda. Dalam berbagai versi cerita tersebut, Prabu Siliwangi digambarkan sebagai seorang penguasa yang bijaksana, berjuang melawan keburukan, dan mengemban tugas mulianya dengan baik. Tentu saja, nama Prabu Siliwangi bukan hanya sekadar sejarah. Ia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas orang Sunda, merajut kisah legenda yang tetap hidup hingga hari ini. Dalam kehadirannya yang abadi, Prabu Siliwangi mengajarkan kita akan kebesaran sejarah dan warisan budaya yang patut dijaga, sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi masa kini dan yang akan datang. Masa lalu adalah tempat di mana kisah-kisah keberanian dan keberlangsungan budaya diceritakan di dalam helaian sejarah Nusantara. Kerajaan Pajajaran adalah cikal bakal eksistensi orang-orang Sunda di Indonesia. Keunikan mereka terletak pada tekad mempertahankan adat dan budaya yang membedakan mereka dari pengaruh kuat Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa.
Sikap tegas Pajajaran untuk tidak tunduk pada dominasi Majapahit. Menciptakan batas yang kokoh antara budaya Sunda dan budaya Jawa. Ini adalah penghalang yang menjaga adat, budaya, dan bahasa Sunda agar tetap lestari hingga hari ini. Bayangkan, jika sejarah berjalan berbeda, jika Pajajaran dan Majapahit bekerja sama, kemungkinan besar kita akan menyaksikan akulturasi budaya yang unik, dan mungkin munculnya sebuah rumpun suku yang baru, dengan adat istiadat serta bahasa yang berbeda. Contohnya, kita bisa melihat bagaimana Kerajaan Blambangan dan Kerajaan Bali menciptakan suku Osing di Banyuwangi. Mereka memiliki budaya dan bahasa yang berbeda dengan Jawa maupun Bali, tetapi tetap memiliki kemiripan dengan keduanya. Sejarah Kerajaan Pajajaran adalah cerita tentang keberanian dalam mempertahankan identitas dan budaya sendiri. Kepenginian mereka untuk tetap setia pada akarnya adalah salah satu alasan mengapa bahasa dan adat Sunda masih mekar hingga hari ini. Dan dalam dunia yang terus berubah,